Penting nggak sih bagi kita nasabah pinjaman online yang galbay di pinjol legal ataupun mempunyai pinjaman di pinjol legal ya, itu mengetahui daftar pinjol legal yang memiliki desa lapangan di tahun 2025 ini. Apalagi di akhir tahun 2025 ini, pinjol apa saja yang memiliki desa lapangan? Ya bisa dibilang sih, kalau kamu nasabah pinjaman online apalagi yang gagal bayar di pinjol legal ya, bisa dibilang kamu wajib simak video ini. Kenapa? Karena di video kali ini saya akan bongkar, yaitu daftar pinjol legal yang memiliki desa lapangan di akhir tahun, di tahun 2025 ini. Cuman sebelum pembahasannya, buat kamu yang bergabung ke grup WA Kang Galbay, untuk linknya ada di tab komunitas channel ini. Kamu bisa langsung klik saja. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan. Mungkin kamu tidak asing kan mendengar kata desa lapangan. Karena nasabah pinjam online mana sih yang nggak tahu tentang desa lapangan? Namun, hampir semua nasabah pinjam online itu tidak mengetahui loh pinjol-pinjol yang memiliki desa lapangan. Sehingga banyak nasabah itu berpikir kalau semua pinjol legal itu memiliki desa lapangan. Padahal faktanya tidak semua pinjol legal itu memiliki desa lapangan. Jadi di video kali ini saya akan bongkar pinjol apa saja yang memiliki desa lapangan. Cuma tenang aja, kalau pinjol kamu terdaftar ya, saya juga tidak hanya memberitahu daftar pinjolnya, tapi di akhir video saya juga akan memberitahu ya ciri-ciri desa lapangan akan datang ke rumah kita atau bagaimana cara mengatasinya supaya kita bisa tenang, supaya kita tidak panik. Nah, kita langsung saja ke daftar pinjol yang pertama. Nah, di daftar pinjol yang pertama ini bisa dibilang ya, kalau nasabah galbay di pinjol ini ya, itu sudah pasti takut dengan yang namanya desa lapangan. Kenapa? Karena desa lapangannya bisa dibilang sudah menyebar luas di seluruh Indonesia. Bahkan di kota-kota terpencil sekalipun udah ada desa lapangannya. Pinjol apakah tersebut? Yaitu pinjol aku laku. Ya, tidak bisa dipungkiri ya, desa lapangan aku laku itu sudah merata di seluruh Indonesia. Cuman kamu nggak perlu panik, kamu nggak perlu takut. Meskipun sudah merata, belum tentu juga akan datang ke rumah kita. Itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua ada pinjol atau finansial yang bisa dibilang 11-12 sama aku laku ya. Dimana desa lapangannya menyebar luas di seluruh Indonesia, bisa datang ke rumah kalian kapan aja, cuman bedanya dia ini belum merata. Kalau aku lakukan itu sudah merata, dia belum merata. Pinjol apa? Yaitu pinjol kredivo. Tapi kamu harus tahu loh, pinjol kredivo ini ya, kalau sudah datang ke rumah ya, nantinya mereka itu akan sering datang ke rumah kalian. Seminggu bisa 3 kali ya, itu desa lapangan kredivo. Cuman kamu nggak perlu takut, nggak perlu panik. Kalau kamu galbay di pinjol kredivo dan takut nih desa lapangan kredivo kalau udah datang, maka datang lagi, nggak perlu takut. Intinya, kamu jangan sampai menjanjikan pembayaran ke desa lapangan kredivo. Karena banyak nasabah di luar sana ya, itu yang sering datangi desa lapangan kredivo karena menjanjikan pembayaran tadi. Itu untuk yang kedua. Untuk yang ketiga yaitu pinjol atau finansial kredit pintar. Jangan salah, kredit pintar ini itu memiliki desa lapangan. Ya meskipun desa lapangannya hanya berada di Pulau Jawa saja ya. Di luar Pulau Jawa seperti di Sumatera, di Kalimantan itu nggak ada. Tapi perlu dicatat, di Pulau Jawa pun itu masih random ataupun belum merata. Itu untuk yang ketiga. Untuk yang keempat yaitu ada pinjol atau finansial yang biasa disebut lintah darat gaya modern. Kenapa disebut seperti itu? Karena bunganya itu tidak ngotak, lebih tepatnya mencekik nasabah yang gagal bayar di pinjol tersebut. Dan yang lebih parahnya lagi, mereka itu memiliki desa lapangan. Pinjol apa? Pinjol HCI, yaitu Home Credit Indonesia. Udah mah bunganya mencekik, punya julukan lintah darat gaya modern, ditambah memiliki desa lapangan. Tapi tenang aja, desa lapangannya hanya berada di kawasan Jabotabek saja kok. Di luar Jabotabek ya itu nggak ada. Dan kamu juga harus tahu, di Jabotabek pun itu masih random ataupun belum rata. Dan untuk yang kelima ada pinjol atau finansial pinjol Tunaiku. Tunaiku ini memiliki desa lapangan loh, jangan salah. Meskipun desa lapangannya itu dari pihak ketiga, yaitu dari pihak Amarbang. Cuman seperti yang saya bilang tadi, Tunaiku ini dari Amarbang dan desa lapangannya itu hanya berada di kawasan Jabotabek saja. Itu pun masih random ataupun belum rata. Untuk yang keenam yaitu ada pinjol atau finansial Indodana. Nah, banyak loh nasabah Indodana yang beranggapan kalau Indodana ini tidak memiliki desa lapangan. Padahal faktanya loh, Indodana ini memiliki desa lapangan. Ya emang sih desa lapangannya hanya berada di kawasan Kota Bandung, Kota Malang, dan Kota Jakarta saja. Tapi itu juga ada kekurangannya lagi loh.
itu juga masih random ataupun belum merata. Untuk yang ketujuh ada pinjol atau finansial Julo. Banyak yang beranggapan kalau Julo ini itu tidak memiliki dasar lapangan karena ya tidak setenar pinjol yang lainnya ya. Tidak seperti Tunaiku, tidak seperti Aku Laku, bahkan tidak seperti Shopee Paylater. Cuman yang harus kamu tahu, Shopee Paylater aja pinjol yang udah besar itu tidak memiliki dasar lapangan loh. Tapi Julo justru memiliki dasar lapangan. Hanya saja sih desa lapangannya berada di kota Tangerang saja. Di luar kota Tangerang tidak ada desa lapangan Julo. Itu untuk yang ketujuh. Dan untuk yang terakhir, yaitu yang ke-8 dan yang ke-9 ya. Yaitu ada pinjol TikTok Paylater dan Lazada Paylater. Nah, mereka ini memiliki desa lapangan. Kenapa bisa memiliki desa lapangan? Karena bekerja sama dengan pihak Aku Laku. Tapi nggak perlu khawatir, nggak perlu berpikir ya. Tapi tenang aja, nggak perlu khawatir, nggak perlu berpikir. Kalau desa lapangannya sama seperti Aku Laku merata di seluruh Indonesia. Tapi nggak perlu khawatir ya, kamu nggak usah berpikir misalnya kalau kerjasama dengan Aku Laku berarti desa lapangannya merata dong di seluruh Indonesia. Nggak seperti itu ya, mereka itu desa lapangannya masih random ataupun belum merata. Jadi buat kamu nasabah Shopee Paylater, kamu nggak perlu takut, nggak perlu panik. Lalu bagaimana Bang, kalau pinjol saya terdaftar di salah satu pinjol legal yang tadi memiliki desa lapangan? Ya intinya, kamu nggak perlu takut, kamu nggak perlu panik ya. Misalnya kamu gabay nih di pinjol Aku Laku ya. Kan sudah pasti tuh, pasti ya, kemungkinan 80% lah mereka akan datang ke rumah kita, atau kurangin lah 10% ya, 70% aja akan datang ke rumah kalian misalnya ya. Nah, kalau datang, intinya kalau kamu nggak punya uang, jangan deh sampai menjanjikan pembayaran. Karena kebanyakan nasabah yang galbay di pinjol legal ya, demi si pinjol atau si desa tersebut itu langsung pergi dari rumah ya. Akhirnya mereka itu menjanjikan pembayaran supaya desa lapangannya cepat pergi. Padahal itu melakukan kesalahan fatal loh. Kenapa saya bilang itu kesalahan fatal? Karena kalau dijanjikan seperti itu, nantinya si desa lapangannya ini akan sering datang ke rumah kalian. Karena tadi nama kita itu sudah distabilo dan diberikan ke desa lapangan yang lainnya. Jadi kalau nggak punya uang, bilang aja, saya nggak punya uang. Kalau ada uang, saya bayar. Kalau tidak punya uang, ya mau bagaimana lagi. Nah, bilang aja seperti itu. Nggak perlu menjanjikan. Nah, jadi itu saja yang harus saya kasih tahu ya, supaya kan itu tidak sering didatangi oleh desa lapangan pinjol legal. Nah, mungkin buat kamu yang ingin request ya untuk pembahasan video selanjutnya, silahkan komen pendapatnya di kolom komentar video ini. Oke, saya akan Kalbay, sampai jumpa di video berikutnya.